semua? Nah, sudah sarapan ini semua? Berarti sudah fit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari sama-sama kita membaca doa. Sebelumnya Bapak sudah terangkan apa arti iman itu, dan ini sebelum kita lanjutkan Bapak bertanya ini kepada kalian. Siapa yang bisa jawab ini? Apa pengertian iman? Ayo tunjuk tangan. Nah, berdiri. Baik, kasih tepuk tangan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan diamalkan oleh anggota badan. Baik, kemudian selanjutnya, apa hubungan ibadah dengan iman? Ayo, siapa bisa jawab? Apa itu ibadah? Itu dulu. Apa ibadah? Secara luas. Ayo. Ibadah secara luas adalah semua aktivitas kita yang diniatkan karena Allah. Termasuk ya belajar ini. Kalau niatnya karena Allah, maka mendapat nilai pahala. Tapi kalau niatnya dunia, maka tak dapat apa-apa. Jelas? Ibadah ini terbagi kepada dua. Ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu apa? Ibadah yang kita kerjakan yang syarat dan rukunnya ditentukan oleh syariat. Ghairu mahdhoh, syarat dan rukunnya tidak ditentukan oleh syariat. Syarat dan rukunnya tidak ditentukan oleh syariat. Baik. Fungsi iman di dalam diri manusia atau dalam diri seseorang itu yang pertama adalah sebagai lentera. Apa lentera? Lampu. Sebagai cahaya untuk penerang. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya berfungsi sebagai rem. Kalau di dalam kendaraan tuh nggak ada rem. Iman itu atau rem di dalam dirinya, semuanya halal itu. Maka hidup nggak ada arah dan tujuannya. Nah, jadi ini berfungsi nih. Dia mau ngambil jam orang, ada iman, tak jadi. Mau mencaci orang, mau memaki orang, ada iman, tak jadi. Ya, berfungsi sebagai rem, sebagai lampu. Ya. Jadi kalau seseorang itu tak ada iman, maka hidupnya tak ada arah dan tujuannya. Tujuannya tak jelas. Nah, ini fungsi iman di dalam diri. Baik. Coba sebutkan hadis tentang rukun
iman. Siapa yang bisa ini? Ayo berdiri. Sholat, berdiri. Jibril fa'akhbirni anil iman an tu'mina billahi wal malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Baik. Kasih tepuk tangannya. Nah, baru anak-anak bapak. Ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Sesuai tuntunan Rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal hadisnya ini? Oke. Sallallahu alaihi wasallam lan tu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi yuhibbu li nafsihi. Dan itu hadisnya. Amalukum lillahi fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasalahu. Illa ma khalasalahu. Baru ujungnya ada sedikit lagi. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat ujungnya itu? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang hafal itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah maka dia ditolak. Hadis ikhlas siapa yang hafal ini? Ya, ayo. Baik, kasih tepuk tangannya. Berdiri. Hai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu karena Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang ikhlas karenanya. Baik, kasih tepuk tangannya. Ayo, yang laki-laki nih, yang laki-laki. Ada yang bisa mengartikan hadis tentang iman. Definisi iman. Bil qalbi wa qaulul bil lisan wa amalul bil arkan. Ayo. Berdiri. Al-imanu ma'rifatu bi qalbi wa qawlu bil lisani wa a'malu bil arkan. Artinya langsung. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan oleh anggota badan. Baik. Sebagai kesimpulannya, pembelajaran kita ini uperteguh imanku dengan ibadah. Iman dan ibadah serta ucapan tak bisa dipisahkan. Artinya, kalaupun dia dibenarkan oleh hatinya saja, tak juga sempurna. Kemudian diucapkan saja pun oleh lidah, hati tidak membenarkan, tak juga sempurna. Kemudian beramal pun dia, beribadah pun dia, kalau hati dan ucapannya tidaklah sempurna. Maka tiga ini satu kesatuan untuk sempurnanya iman. Dibenarkan oleh hati, amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian anggota badan mengamalkan. Kemudian imannya baik dalam diri seseorang itu,
maka terciptalah satu perbuatan amal soleh. Amalnya semakin baik. Tak lagi mau dia mati temannya, tak mau lagi dia membuli teman-temannya, berkatanya sopan, santun. Ya? Nah, itu dengan berkat adanya iman. Kemudian fungsi iman di dalam diri tadi yang pertama itu sebagai cahaya, sebagai lampu, penerang, obor, dan selanjutnya. Ya. Kemudian kalau sudah ada pula penerangnya, sudah ada cahayanya, maka arahnya jelas. Jadi orang beriman tuh di mana dia bertempat bermanfaat bagi sekitar. Seperti lebah, dia hinggap tak ada dahan yang patah, dan bahkan dia meninggalkan madu. Nah, begitulah orang beriman tuh memberi manfaat kepada sekitar. Kemudian yang kedua, dia sebagai rem dalam diri seseorang tuh, pengendali. Ya. Jadi yang halal dan haram tuh bisa difilter oleh iman. Yang dikumpulkan kemarin ini Bapak bagikan kembali, ya. Bisa kalian lihat di situ dan perbaiki tulisannya, ya, dari hadis-hadis yang sudah dipelajari. Nah, ini Tazkuru Maulida, Dina Olivia, Mutiara Hasana, Nusirwan, Tirta Yusuf. Kita tutup pembelajaran ini, ya. Bapak mau tanya kepada kalian untuk menyebutkan hadis tentang ikhlas. Siapa lagi? Hadis ikhlas. Ya, lagi. Ya. Siapa? Artinya, wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh amal ibadahmu karena Allah. Karena Allah tidak menerima suatu amal kecuali ikhlas karenanya. nah, bisa diterangkan sedikit tentang hadis ini? Harus ikhlas dalam mengerjakan apapun itu lillahi ta'ala. Baik. Baik anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini sekali lagi Bapak mengharapkan kepada kita semua, anak-anakku sekalian, imannya bertambah. Iman ini kata Rasul bisa bertambah dan berkurang. Yazid wa makus. Ya. Tandanya iman seseorang itu kurang, ibadahnya mulai terlantar. Ya. Mulai di ujung waktu, qobliyahnya tak dapat. Lagi naik, ibadahnya tepat waktu, ngajinya terus, ya, baca Qur'annya setiap habis sholat. Nah, jadi tanda-tanda itulah yang harus dipupuk. Jadi bedanya kita umat Islam ini Muslim ini, kita ibadah dulu, baru datang iman. Jadi kalau ibadahnya ini enggak, imannya enggak akan datang, enggak bertumbuh. Tapi kalau dia non muslim, nah iman dulu dia baru masuk Islam. Nah, ini kan Islam semua nih. Ah, ibadah dulu dipupuk. Sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan semua kita dapat pencerahan arah tujuan hidup jelas. Orang yang cerdas kata Rasul adalah orang yang ingat Allah, ingat mati. Nah, untuk meningkatkan iman salah satunya apa?
Ibadah. Ibadah. Yang kedua? Ngaji. Ya ibadah juga itu. Yang kedua ingat mati. Hah? Yang kedua ingat mati itu tambah iman. Yang ketiga apa? Baik. Rajin-rajin berkunjung ke rumah sakit. Karena di sana aneh macam penyakit sehingga menumbuhkan iman kita kepada Allah. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi